Halo sahabat GoFighter, kali ini Bang Mirza akan mengulas seluruh pertandingan Francis Ngannou yang terjadi di UFC. Langsung saja. Francis the Predator Ngannou adalah mantan juara UFC Heavyweight yang memiliki rekor 17 kemenangan dan 3 kekalahan, di mana 12 kemenangannya didapatkan di UFC dan 2 kekalahannya pun didapatkan di UFC. Fighter yang saat ini berusia 36 tahun ini memiliki tinggi badan 193 cm dan dia sudah menyelesaikan karirnya di UFC. Pertandingan pertama Francis Ngannou di UFC terjadi pada tahun 2015. Saat acara utamanya adalah Rafael dos Anjos melawan Cowboy Cerrone yang kedua. Francis Ngannou melawan Luis Henrique Barbosa de Oliveira dan bisa memenangkan pertandingan ini dengan knockout di ronde kedua. Setelah pertandingan itu tidak berselang sampai setengah tahun, Francis Ngannou melawan Curtis Blaydes yang merupakan fighter UFC heavyweight muda saat itu. Nyatanya Curtis Blaydes sekalipun lebih muda dan sepertinya lebih meyakinkan dari Francis Ngannou, justru dia kalah TKO karena diberhentikan oleh dokter di ronde kedua. 3 bulan berselang dari pertandingannya melawan Curtis Blaydes, Francis Ngannou melawan Bojan Mihajlovic. Dan dalam pertandingan ini terjadi begitu singkat karena Francis Ngannou bisa mengalahkan lawannya dengan TKO di ronde pertama, menit pertama. Mengantongi 3 kemenangan beruntun, akhirnya Francis Ngannou bertanding lagi. Saat itu melawan Anthony Hamilton. Dan hampir sama dengan pertandingan sebelumnya, Francis Ngannou bisa menyelesaikan lawannya dengan cepat, yaitu di ronde pertama menang dengan Kimura. Setelah itu, Francis Ngannou diberi kesempatan untuk melawan mantan juara UFC Heavyweight, yaitu Andrei Arlovski. Pada pertandingan ini, lagi-lagi Francis Ngannou bisa memenangkan pertandingan dengan TKO di ronde pertama. Setelah kemenangan dari Andrei Arlovski, Francis Ngannou diberi tantangan sesungguhnya, yaitu melawan mantan penantang gelar UFC Heavyweight saat itu, yaitu Alistair Overeem. Pada acara UFC 218 di mana main eventnya adalah Max Holloway melawan Jose Aldo yang kedua. Dua-duanya merupakan monster UFC Heavyweight yang bertubuh kekar dan menakutkan. Tapi dalam pertandingan tersebut, nyatanya Alistair Overeem kalah KO dari Francis Ngannou dengan uppercut yang sangat kuat yang sampai membuat Alistair Overeem koma dan tidak sadarkan diri. Mengantongi 6 kemenangan beruntun di UFC, Francis Ngannou diberi kesempatan pertama kali untuk melakukan title shot. Saat itu yang dipegang oleh Stipe Miocic. Francis Ngannou datang sebagai penantang gelar yang diunggulkan karena memiliki rekor yang sangat bagus dan juga meyakinkan ketika 6 pertandingannya di UFC. Stipe Miocic sekalipun dia juara UFC Heavyweight, dia seakan-akan tidak dihiraukan oleh pihak UFC. Bahkan dia juga tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Pertandingan pun digelar pada UFC 220 di antara Stipe Miocic melawan Francis Ngannou. Dan dalam pertandingan tersebut justru Stipe Miocic menampilkan penampilan yang luar biasa. Dia tidak hanya mengimbangi tapi juga bisa mengalahkan Francis Ngannou dengan keputusan mutlak dan mematahkan bahwa dirinya lah yang tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Dan juga sekaligus menjadi kekalahan pertama Francis Ngannou di UFC. Setelah kekalahan pertama tersebut di UFC, Francis Ngannou akhirnya dipertemukan lagi dengan fighter UFC Heavyweight lainnya, yaitu Derrick Lewis. Derrick Lewis yang merupakan raja knockout di UFC Heavyweight memiliki pukulan yang hampir sama kuatnya dengan Francis Ngannou. Acara tersebut terjadi pada UFC 226, di mana pertandingan utamanya adalah Stipe Miocic melawan Daniel Cormier.
yang saat itu Daniel Cormier berusaha untuk menjadi double champ di UFC. Pada pertandingan ini diperkirakan akan terjadi knockout yang sangat menakutkan karena dua-duanya merupakan master knockout di UFC heavyweight. Tapi kenyataannya dalam pertandingan tersebut justru sedikit sekali serangan yang dilancarkan oleh kedua belah pihak. Mungkin mereka takut satu dengan lainnya karena satu pukulan telak saja akan bisa menidurkan lawannya. Akhirnya dalam pertandingan ini dimenangkan oleh Derrick Lewis dengan keputusan juri dan membuat Francis Ngannou kalah 2 kali dalam karirnya di UFC. Setelah kekalahannya ini, seakan-akan Francis Ngannou akan ditinggalkan oleh pihak UFC dan tidak terlalu diangkat lagi namanya. Pertandingan selanjutnya Francis Ngannou yaitu rematch melawan Curtis Blaydes. Saat itu Blaydes diunggulkan dalam pertandingan ini karena Curtis Blaydes sendiri juga memiliki rekor yang bagus di UFC setelah kekalahan pertamanya dari Francis Ngannou. Tapi kenyataannya Curtis Blaydes kalah lagi dari Ngannou di ronde pertama, bahkan tidak sampai 1 menit dengan kekalahan TKO dan membuat Francis Ngannou comeback di jalur kemenangan. Setelah kemenangan tersebut, Francis Ngannou menjalani laga selanjutnya melawan mantan juara UFC heavyweight yaitu Cain Velasquez yang terjadi pada bulan Februari tahun 2019. Lagi-lagi Francis Ngannou mengalahkan lawannya di ronde pertama tidak sampai 1 menit, yaitu dengan kemenangan knockout. Setelah kemenangan itu, Francis Ngannou diberi kesempatan lagi untuk melawan mantan juara UFC heavyweight lainnya, yaitu Junior Dos Santos. Pada pertandingan ini, Francis Ngannou tampil memukau lagi karena bisa mengalahkan Junior Dos Santos dengan TKO di ronde pertama. Setelah kemenangannya ini, Francis Ngannou menagih title shot-nya lagi untuk rematch melawan Stipe Miocic. Tapi di sisi lain, ada fighter UFC heavyweight lagi yang mulai masuk dan bersinar saat itu, yaitu Jairzinho Rozenstruik, yang memiliki rekor tak terkalahkan saat itu. Dan ketika dia menang melawan Alistair Overeem, justru dia langsung menantang Francis Ngannou. Akhirnya tantangan pun diterima dan menjadi tantangan yang salah karena menantang fighter yang memiliki pukulan terkuat di bumi. Pertandingan tersebut terjadi pada UFC 249, di mana main eventnya adalah Tony Ferguson melawan Justin Gaethje untuk sabuk UFC Interim Lightweight. Dan hanya dalam 20 detik saja, Francis Ngannou bisa mengknockout Jairzinho sampai dirinya tertidur pulas dan menjadikan 4 kemenangan beruntun untuk Ngannou setelah kekalahan terakhir dari Derrick Lewis. Karena sudah sangat meyakinkan dengan kemenangannya, akhirnya pihak UFC mempertemukan lagi dirinya dengan Stipe Miocic yang digelar pada UFC 260, di mana pertandingan utamanya adalah Stipe Miocic melawan Francis Ngannou yang kedua, yang terjadi pada bulan Maret tahun 2021. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bagus ini, Francis Ngannou tampil dengan amunisi yang lengkap. Dia dengan striking yang bagus dan juga gulat yang bagus sehingga dia bisa mendominasi Stipe Miocic di segala lini. Dan di ronde kedua, Francis Ngannou bisa meng-knockout Stipe Miocic di menit pertama dan menjadikan dia juara UFC heavyweight yang baru. Setelah pertandingan ini, trilogi pun dinantikan oleh para fans. Tapi nyatanya trilogi tidak terjadi. Dan muncul satu nama baru UFC heavyweight yang bersinar kala itu, yaitu Ciryl Gane Gaming, yang merupakan mantan teman sparring dari Francis Ngannou. Ciryl Gane datang dengan rekor tak terkalahkannya, dan dia juga merupakan juara interim UFC heavyweight
Gelar tersebut didapat ketika dia melawan Derrick Lewis. Akhirnya, pertandingan antara dua juara UFC Heavyweight ini digelar pada UFC 270, di mana pertandingan utamanya adalah Francis Ngannou melawan Ciryl Gane. Diprediksi saat itu, Ciryl Gane akan bisa mengimbangi bahkan memenangkan pertandingan melawan Ngannou, karena kemampuan Ciryl Gane lebih lengkap daripada Ngannou. Pertandingan pun terjadi, dan nyatanya Francis Ngannou tampil lebih komplit dalam pertandingan tersebut. Dia susah ditumbangkan, susah dikunci, dan dia juga menampilkan gulat yang luar biasa, sehingga dia menjadi juara UFC Heavyweight sesungguhnya saat itu, dan merupakan pertahanan gelar pertama dari Francis Ngannou. Setelah pertandingan ini, Francis Ngannou menantang Jon Jones untuk pertandingan selanjutnya. Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi, sehingga Francis Ngannou keluar dari UFC. Dan melawan Ciryl Gane menjadi pertandingan terakhirnya di UFC dan pertahanan sabuk pertama dan satu-satunya di UFC. Itu untuk ulasan Francis Ngannou selama karirnya di UFC. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Bang Mirza akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.